Saya sebetulnya masih mengharapkan bahwa dari kedua belah kubu itu ada kehendak kuat untuk mencegah agamanisasi. 2014 dilakukan pembiaran, di Pilkada DKI Jakarta dilakukan pembiaran gitu. Nah sekarang juga dilakukan pembiaran gitu. Tidak ada upaya yang serius baik secara kultural maupun secara hukum untuk menanggulangi ataupun membatasi ya praktek-praktek penggunaan isu agama di dalam politik ini. Pilpres 2019 diwarnai dengan politisasi agama. Bedanya tidak ada narasi memilih pemimpin seiman karena dua paslon semuanya seiman. Jadi ada sedikit improvisasi. Kelompok sebelah memposisikan diri sebagai yang paling suci, paling diberkahi, dan paling direstui ulama. Sayang, jualan model begini malah kalah. Nah, menurut teman-teman, bagaimana dengan Pilpres 2024 nanti? Saya pikir jualan agama masih berlaku. Makanya bukan sebuah kebetulan Rizik pulang kembali ke Indonesia pada November 2020 lalu. Bisa jadi juga karena terpaksa pulang karena rumor dideportasi. Tapi intinya Rizik menjadi tumpuan harapan kelompok sebelah yang ingin menang dengan cara yang mudah. Rizik punya banyak pendukung fanatik yang siap disuruh apapun. Siap perang, siap jihad, siap ganyang PKI, siap lawan tukang kriminalisasi ulama. Pendukungnya bakal jawab, siap. Disuruh lompat ke sungai pun mereka bisa jadi tidak memikir dua kali. Masa inilah yang akan dikerahkan untuk mendukung capres pilihan kelompok sebelah. Politisasi agama akan tetap digunakan. Mereka akan promosikan capres ini seolah paling direstui dan paling top deh. Kejadian konyol di Pilpres 2019 akan kembali diulangi. Kalau memang Rizik disiapkan untuk penggalangan massa, maka ini akan berantakan. Rizik ditangkap dan sekarang dipenjara. Kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. FPI pun hancur lebur. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Praktis kelompok sebelah bingung karena penggerak massa sudah ditangkap. Sebenarnya ada opsi sementara, yaitu mengganti Rizik dengan Bahar Smith. Bahar dianggap memiliki karakter keras dan ugal-ugalan mirip seperti Rizik. Tapi sayang, dia juga ditangkap. Kalau tidak ada mereka, maka strategi politisasi agama sulit dijalankan. Tanpa mereka, massa sulit dikerahkan. Sementara itu, ada upaya pakai jalan lain, yaitu menggugat presidensial threshold agar menjadi 0%. Tapi sialnya, gugatan itu sudah pernah ditolak sebanyak 13 kali. Dua cara di atas berantakan dan kacau. Tidak bisa terlalu diharapkan sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Entah ini ada kaitannya atau tidak, tapi coba kita renungkan. Belakangan ini, beberapa nama yang dianggap potensial sebagai capres dilaporkan ke KPK. Alasannya konyol. Kalau konyol, artinya ada yang tidak beres kan? Kalau dipikir-pikir kembali, seperti mulai terlihat polanya. Tujuan dari pelaporan ini, terlepas apakah bermuatan politis atau tidak, bisa dipakai untuk merusak kredibilitas yang bersangkutan. Yang diharapkan dari ini adalah mengubah persepsi dan opini publik. Jika seseorang dilaporkan, publik pasti berpikir ada yang tidak beres dengan terlapor. Di sanalah kelompok sebelah bikin narasi busuk sebanyak mungkin di benak publik. Sehingga kalaupun terlapor dinyatakan tidak bersalah, sebagian orang tetap jadi ragu dengan berpikir hukum berat sebelah. Kubu rezim aman tidak tersentuh hukum, dan lainnya. Kalau tidak percaya, coba lihat otak kadrun disuguhi hoaks. Jokowi antek PKI,
dan bapaknya Cina saja mereka percaya. Apalagi yang ini. Jadi ini semua terkesan sebagai strategi menciptakan keraguan di benak publik sedini mungkin. Di balik ini ada pihak yang diuntungkan. Dalam waktu dekat semua ini akan terkuak dengan sendirinya. Sekaligus bisa ditarik benang merahnya. Sama seperti Ubedillah yang melaporkan 2 anak Jokowi yang ternyata memuji Rizal Ramli. Tidak lama lagi kita akan lihat siapa yang diuntungkan dari semua ini.